Halo, dan selamat datang kembali di Pengantar Tidur. Tempat di mana malam menjadi lebih tenang, dan cerita mengalir seperti kabut yang lembut di ujung mimpi. Malam ini, izinkan aku membawamu ke tempat yang tidak biasa, ke sebuah padang luas yang seharusnya panas, tapi malam itu ditutupi salju yang turun diam-diam. Dan dari salju itu, lahirlah seorang anak. Ini bukan dongeng biasa. Ini kisah tentang keberanian untuk hidup, bahkan saat dunia mengharapkanmu menghilang. Sekarang ambil posisi ternyamanmu. Tarik napas dalam, dan mari kita mulai kisah ini yang berjudul Anak yang Lahir dari Salju dan Matahari. Tidak ada yang tahu mengapa salju turun malam itu. Padang tandus sejauh mata memandang, retak, kering, dan terbakar matahari selama ratusan tahun. Tanah yang tak pernah mendapat doa, udara yang tak pernah lembab. Namun malam itu, salju turun secara diam-diam. Seperti permohonan maaf dari langit. Satu-satunya penjaga sumur tua di ujung desa, seorang perempuan tua, menjadi saksi pertama. Ia menggigil. Matanya menatap salju yang jatuh satu persatu, seperti waktu yang dibalik perlahan. Dan di tengah salju itu, lahirlah seorang anak. Telanjang, lembut, dan diam. Matanya terbuka, seolah sudah mengenal dunia ini lebih dulu dari siapapun. Ia tidak menangis, ia tidak gemetar, ia hanya ada begitu saja. Perempuan tua itu memberinya nama, Soma, yang berarti hening dalam bahasa kuno. Soma tumbuh dengan cepat, tapi kulitnya dingin seperti salju. Ia tidak merasa panas, tidak lapar, tapi ia selalu ingin tahu. Ia berjalan di antara pasir dan es seperti mimpi yang belum selesai. Anak-anak desa takut padanya. Orang-orang dewasa menyebutnya sebagai pertanda buruk. Karena semua tahu, anak yang lahir dari salju tidak akan bertahan saat musim dingin berakhir. Tapi Soma tak pernah takut. Ia tak tahu apa itu waktu. Yang ia tahu, ia hanya ingin hidup. Dan malam-malam di mana salju turun perlahan, ia akan memandang bintang dan bertanya, apa yang akan terjadi saat matahari kembali menguasai langit? Dan bagaimana caranya agar aku tetap hidup? Hari-hari terasa seolah tak bergerak. Musim dingin di Tanah Padang menjadi lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang mulai merasa khawatir. Rumput tidak tumbuh. Binatang pun mulai jarang terlihat. Salju turun tidak hanya di malam hari, tapi juga siang-siang yang seharusnya hangat. Namun Soma tetap berjalan seperti biasa. Setiap pagi, ia pergi ke sumur tua, membantu perempuan tua itu menimba air. Ia tidak pernah kelelahan, tidak pernah menggigil. Tangannya tetap dingin, namun langkahnya tegas seperti anak pramuka berbaris. Ia mulai bertanya, banyak bertanya, apa itu musim? Kenapa matahari pergi? Apakah aku boleh tetap hidup di dunia yang tidak meminta aku mengharapkanku lagi nanti? Perempuan tua itu menjawab semampunya, tapi tak semua pertanyaan bisa dijawab dengan kata-kata. Dan kadang,
Jawaban hanya datang melalui keheningan yang panjang. Suatu hari, langit tampak berbeda. Awan bergeser. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matahari muncul. Cahayanya tidak terlalu hangat, tapi cukup untuk membuat salju di atap rumah mulai mencair. Orang-orang di desa bersorak kecil, tapi Soma hanya berdiri, diam di bawah sinar itu. Ia merasakan dadanya berat, nafasnya menjadi pendek. Kulitnya yang biasanya dingin mulai terasa seperti akan pecah. Cahaya membuatnya lemah, seperti bunga salju yang dipaksa mekar di musim panas. Perempuan tua itu memeluknya dari belakang, namun Soma tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, "Kalau aku lenyap, aku ingin tahu dulu kenapa aku dihidupkan." Dan sejak hari itu, Soma memutuskan sesuatu. Ia akan pergi, keluar dari desa, keluar dari salju, keluar dari takdir yang telah ditulis orang lain untuknya. Pagi itu, langit masih pucat, udara masih menggigit. Tapi salju mulai surut sedikit demi sedikit, meninggalkan jejak air yang perlahan menyerap ke tanah tandus. Orang-orang mulai kembali bekerja, meski masih dengan rasa khawatir bahwa musim dingin akan bertahan lebih lama lagi. Namun satu hal berbeda, Soma tidak ada di desa. Ia meninggalkan catatan kecil yang ditulis dengan arang di dinding sumur. Aku pergi. Aku ingin tahu dunia seperti apa yang tidak membolehkanku tetap ada saat matahari mulai menguasai langit. Aku tidak akan melawan matahari, tapi aku ingin tahu bagaimana rasanya menyambut kehangatannya. Perempuan tua itu membaca catatan itu dengan senyum kecil dan mata berkaca. Ia pun tidak mengejar. Ia tahu, setiap jiwa yang dilahirkan oleh salju pasti akan mencari matahari, walau tahu cahaya bisa membunuhnya. Soma berjalan, langkahnya ringan, meski tanah mulai mengeras. Ia tidak tahu arah, tapi ia tahu tujuannya. Mencari alasan untuk tetap hidup. Ia melewati lembah, melewati danau beku yang retak seperti cermin pecah, melewati tulang-tulang rusa yang terkubur setengah di dalam es. Dan malam itu, saat ia berhenti di bawah pohon yang kering, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil, seperti api. Cahaya itu bergerak ke arah Soma, lalu berhenti di depannya. Kemudian suara itu terdengar, bukan dari mulut, tapi dari dalam pikirannya. "Kau tidak seharusnya hidup, anak salju, tapi kau memilih untuk melangkah." Soma tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Dan cahaya itu perlahan berubah menjadi bentuk seorang anak lelaki, usianya sebaya dengan Soma. Tapi tubuhnya terbuat dari cahaya hangat. "Namaku Aurel," katanya. "Aku anak dari matahari." Soma menatapnya tanpa rasa takut. "Apakah kau yang akan membunuhku?" Aurel tersenyum. "Tidak, aku di sini untuk bertanya. Kenapa kau tidak mati saat cahaya menyentuhmu?" Soma menjawab pelan, "Karena aku memilih untuk tidak peduli apapun yang akan terjadi." Dan dari pertemuan itu, dimulailah persahabatan aneh
antara dua anak dari musim yang bertolak belakang. Mereka duduk di tepi bukit yang menghadap ke arah timur. Matahari belum muncul, tapi garis cahaya sudah mulai menembus cakrawala. Soma menyentuh tanah yang hangat. Tangannya sedikit bergetar, namun tubuhnya tidak hancur. Tidak meleleh, tidak lenyap seperti yang selalu orang-orang katakan. Di sampingnya, Aurel duduk tenang. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, bukan silau, bukan panas, melainkan kehangatan yang menyentuh kulit tanpa rasa membakar. Seperti pelukan asing yang tidak membuat takut. Aku belum pernah bertemu anak sepertimu, kata Aurel. Anak salju biasanya menghilang begitu matahari datang, tapi kamu masih tetap ada. Soma tidak menjawab langsung. Ia hanya memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Aku merasakan nyeri di dada saat terpapar matahari, tapi itu juga membuatku merasa tenang." Aurel menoleh dengan mata menyipit. Mungkin itu yang disebut hidup. Hari demi hari mereka berjalan bersama, melintasi dataran lembut, menyeberangi aliran air kecil yang berasal dari pegunungan es. Soma belajar tentang dunia di bawah langit, penuh cahaya. Ia belajar bahwa tidak semua yang terang itu menyakitkan. Dan tidak semua yang gelap itu harus ditinggalkan. Aurel mengajarinya banyak hal. Tentang tanaman yang tumbuh karena kehangatan. Tentang burung-burung yang hanya bisa bernyanyi di pagi hari. Tentang batu yang menyerap cahaya dan menyimpannya untuk malam. Namun di balik itu semua, ada rahasia dalam tatapan Aurel yang tak pernah ia ungkapkan. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya yang tenang. Sesuatu yang Soma mulai curigai. Suatu malam, saat mereka berkemah di balik batu besar, Soma bertanya, "Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau menemaniku?" Aurel menunduk. "Aku dikirim untuk mengamatimu," katanya jujur, "untuk memastikan bahwa kau tidak bertahan terlalu lama." Angin malam melintasi tubuh mereka. Soma menatap nyala api kecil di antara mereka, lalu bertanya pelan, "Dan setelah kau mengamatiku, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aurel menjawab tanpa menoleh, "Aku tidak tahu. Mungkin aku belum ingin menuntaskan tugas ini terlalu cepat." Pagi itu, awan tipis melukis langit dengan guratan lembut seperti tinta yang ditebarkan dengan pelan. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang mulai menghangat. Soma duduk di tepi danau kecil, kakinya menyentuh air yang jernih. Ia memperhatikan bayangannya sendiri di permukaan air. Masih pucat, masih aneh. Tapi mulai tak terasa asing. Di belakangnya, Aurel datang membawa buah-buahan kecil dari semak. "Ini bisa kau makan. Aku tidak tahu apakah tubuhmu butuh ini,
tapi kau harus mencobanya. Soma menerima satu, menggigitnya pelan. Aku suka, katanya. Aurel tersenyum, tapi di matanya ada gelisah yang ia coba sembunyikan. Dan Soma tahu, ia bisa merasakannya. Saat malam mulai turun, mereka melihat langit berwarna ungu tua. Dan di langit itu, muncul sebuah cahaya merah yang bergerak perlahan. Seperti obor yang dibawa oleh para dewa. Aurel berdiri. Tubuhnya bersinar lebih terang dari biasanya. Itu sinyal dari langit, bisiknya. Mereka datang. Soma menatapnya dan bertanya, "Siapa mereka?" Aurel menunduk. "Penjaga matahari, mereka akan menjemputku dan juga menghapusmu." Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya bertanya, "Apakah kau akan membiarkan mereka melakukannya?" Aurel terdiam, kemudian berkata lirih, "Jika aku harus memilih antara mereka dan kamu, aku tak tahu siapa yang benar. Tapi aku tahu siapa yang membuatku ingin bertahan sedikit lebih lama." Soma menatap langit yang mulai dilintasi cahaya merah. Ia tahu waktu mereka tidak banyak, tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dan malam itu, di bawah langit yang bergetar oleh kedatangan para penjaga cahaya, seorang anak dari salju dan seorang anak dari matahari mulai menyusun rencana untuk melawan takdir. Langit malam itu tidak lagi tenang. Udara terasa lebih berat. Cahaya merah yang melintasi angkasa kini telah mendekat. Dan dari kejauhan, titik-titik cahaya lain mulai muncul di cakrawala, bergerak seperti bintang-bintang yang jatuh. Namun naik kembali ke langit. Para penjaga langit telah tiba. Mereka tidak memiliki sayap. Mereka tak berbicara. Tubuh mereka tinggi, ramping, dan menyala dari dalam. Seperti patung-patung yang terbuat dari kaca yang berkilauan cahaya. Mereka berjalan tanpa suara. Dan di setiap langkahnya, tanah di sekitar mereka mengering. Daun-daun layu dan berguguran. Soma melihat mereka dari balik batu besar bersama Aurel. Jantungnya berdetak keras, meski ia tidak yakin apakah ia benar-benar memiliki jantung. "Aku tidak bisa berlari," katanya pelan. "Mereka pasti akan mengejarku." Aurel menoleh cepat. Ada satu tempat yang bahkan cahaya tak bisa tembus. Aku belum pernah ke sana, tapi aku tahu bagaimana cara sampai ke sana. Malam itu, mereka berdua mulai bergerak diam-diam, menjauh dari padang, dari sungai, dari jalur-jalur terbuka. Aurel menyembunyikan Soma dalam kerudung kabut tipis yang ia ciptakan dengan napasnya sendiri. Sebuah sihir kecil yang ia pelajari diam-diam dengan melanggar hukum para penjaga langit. "Kenapa kau membantuku?" tanya Soma.
Saat mereka menyusuri celah sempit di antara dua bukit batu, Aurel berhenti sejenak, lalu berkata, "Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidup bukan hanya untuk bersinar, tapi aku merasa punya pilihan sekarang." Para penjaga tak tinggal diam. Mereka merasakan jejak Aurel yang akan berkhianat. Dan mereka tahu, anak salju itu belum musnah. Langkah mereka tak terdengar, tapi dunia menjadi lebih kaku dimanapun mereka lewat. Waktu melambat, bayangan berhenti bergerak, dan di langit cahaya merah menyipit, mengarah ke satu titik. Ke tempat persembunyian terakhir. Mereka tiba di sana sebelum fajar. Tempat itu tersembunyi di balik patahan tanah yang dalam. Aurel menyebutnya nadi yang tersisa. Sebuah gua purba yang katanya lebih tua dari matahari itu sendiri. Tak ada cahaya di dalamnya. Bahkan cahaya Aurel pun meredup. Soma harus meraba dinding dengan jemarinya yang dingin. Sementara Aurel menggenggam tangannya, menuntun langkah-langkah kecil mereka menuju perut dunia yang sunyi. Tempat ini tidak mengusir cahaya, bisik Aurel, tapi ia menenangkannya, menyerap panas, menyisakan hanya kedamaian. Di dalam gua, waktu terasa membeku. Tidak dalam arti biasa, tapi seperti dunia telah menahan nafasnya. Dan dalam diam itulah, Soma merasakan sesuatu. Tubuhnya tidak merasa sakit. Cahaya dari luar tidak mencengkeram. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Tidak bertentangan, tidak rapuh. Aurel menyalakan batu kecil yang berpendar redup. Di hadapan mereka terbentang dinding gua yang dipenuhi ukiran. Garis-garis, bentuk tubuh, simbol bintang dan lingkaran. Ini adalah cerita lama, kata Aurel. Dari zaman saat salju dan matahari hidup berdampingan, sebelum para penjaga menciptakan hukum yang memisahkan terang dan dingin. Soma mendekat, menyentuh satu simbol. Simbol dua anak, yang satu bersinar, satunya bersalju. Berdiri berdampingan di bawah bulan yang retak. Ia bertanya pelan, apakah dunia pernah menerima keduanya? Aurel mengangguk. Tapi kemudian cahaya menjadi serakah dan dingin menjadi musuh. Langkah para penjaga terdengar di luar gua. Bumi bergetar perlahan, tapi gua tetap tenang. Cahaya tidak bisa masuk, namun waktu tidak bisa menunggu selamanya. Jika kita tetap di sini, mereka tidak bisa menyentuhku, kata Soma. Tapi kau juga tidak bisa hidup selamanya di tempat tanpa langit di atasmu, jawab Aurel. Lalu Aurel mengambil napas panjang dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia berlutut di hadapan Soma. Aku ingin melakukan sesuatu, tapi kau harus percaya padaku. Aurel berlutut di hadapan Soma. Tangannya menyentuh tanah dingin. Kepalanya menunduk dalam rasa ragu yang hanya ditahan oleh satu hal: keberanian. Aku akan meminjamkan cahaya terakhir milikku, bisiknya. Dan kau akan meminjamkan dingin terakhirmu. Soma menatapnya dengan mata yang tidak bergetar. Apa yang terjadi jika cara ini gagal? Aurel tersenyum. Jika gagal, kita akan menghilang bersama. Tapi kalau berhasil, kita akan menciptakan musim ketiga. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
Musim antara terang dan dingin. Musim untuk mereka yang tak pernah punya tempat. Di dalam gua yang menenangkan cahaya, dua tangan saling menggenggam. Satu bercahaya hangat, satu membeku lembut. Dan perlahan, tubuh mereka mulai menyatu. Bukan secara fisik, tapi dalam bentuk yang lebih tinggi, yaitu energi. Uap hangat dan kabut dingin berputar di udara, bertemu menari, dan menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Langit di atas gua bergetar pelan, udara menjadi jernih, sangat jernih, dan tiba-tiba warna-warna muncul. Sebuah pelangi melengkung dari timur ke barat, bukan setelah hujan, tapi di tengah langit yang cerah. Pelangi pertama yang lahir bukan dari badai, tapi dari keberanian dua jiwa yang saling memilih. Di luar gua, para penjaga langit berhenti. Langkah mereka diam. Mereka menatap pelangi itu dan tahu tidak ada aturan yang bisa membendung sesuatu yang benar-benar diciptakan dari kasih dan keberanian. Sejak hari itu, setiap kali pelangi muncul di langit tanpa hujan, orang-orang tak lagi bertanya kenapa. Karena mereka tahu, itu bukan pertanda cuaca. Itu pertanda bahwa cinta bisa menciptakan hal yang bahkan langit tak pernah rencanakan. Dan kini, cerita telah usai. Namun jika matamu masih terbuka, jangan khawatir. Musik yang menenangkan akan terus berlanjut selama 30 menit ke depan. Menemani malammu dengan lembut, membimbingmu perlahan menuju tidur yang damai. Biarkan nada-nada ini menjadi selimut halus bagi pikiranmu dan menemani langkah terakhirmu sebelum mimpi datang. Selamat malam, dan semoga mimpi indah.